Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM C0C0250338 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran biaya konferensi dan anggaran beban usaha. Pengertian penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, dan tukang rakit kursi rotan, tukang ketam, pelicin kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, dan lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung (BTKL). Sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung (BTKT). Biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik (BPOP). Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi, seperti monitor, mekanik, termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Biaya pemeliharaan pabrik tersebut salah satu unsur biaya overhead pabrik (BOP). Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kualitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Ada juga biaya tenaga kerja langsung per unit per produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit per produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif. Upah standar tenaga kerja langsung, jam standar tenaga kerja langsung JSTKL, adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperoleh untuk memproduksi satu produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara: A. Menghitungkan rata-rata jam kerja yang dikorupsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang B. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang C. Mengadakan penyelidikan perak dan waktu. Yang D. Mengadakan taksiran yang wajar. Yang E. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Tarif upah standar tenaga kerja langsung (TUST) adalah taksir tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar kerja langsung (TU) dapat ditentukan atas dasar: yang A. Perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang B. Dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Dan yang C. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung terpakai diperlukan data anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat dipergunakan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. JSTKE, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Yang P, unit ekuivalen produk. JSTKL, jam standar tenaga kerja langsung. Bila tidak terdapat produk dalam proses, maka unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi yang dihasilkan periode tersebut. Setelah disusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, kemudian disusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, rumus yang dapat dipergunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja sebagai berikut. BTKL sama dengan JSKL dikali TU atau BTKL biaya tenaga kerja langsung, JKST jam tenaga kerja langsung terpakai, TUST tarif upah standar kerja langsung. Yang P, unit ekuivalen produk. BTKSLP biaya tenaga kerja langsung standar per unit per produk. Faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung.
Sistem upah tenaga kerja langsung biasanya tidak menggunakan sistem upah tetap seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan, tetapi menggunakan sistem upah satuan seperti upah per jam, kerja langsung, upah per unit per produk. Dengan menggunakan sistem upah satuan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung, antara lain produk yang dianggarkan, standar jam tenaga kerja, dan standar tarif upah tenaga kerja langsung. Yang pertama, produk dianggarkan. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja langsung, terlebih dahulu disusun anggaran produk. Semakin besar produk yang dianggarkan, semakin besar anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebaliknya, semakin kecil produk yang dianggarkan, semakin kecil anggaran biaya tenaga kerja langsung. Misalkan saat ini produk yang dianggarkan 1000 unit dan per unit 10. Kemudian berarti anggaran biaya tenaga langsung 1000 unit dikali 10 10.000. Produk yang dianggarkan diturunkan menjadi 900 unit, berarti anggaran biaya tenaga kerja langsung 900 unit 10 9.000. Setelah itu produk yang dianggarkan dinaikkan 1100 unit, berarti anggaran biaya tenaga kerja langsung 1100 unit 10.000 11.000. Dengan demikian, anggaran produk yang menghasilkan kecil 900 unit menghasilkan anggaran biaya tenaga kerja langsung 900, lebih kecil daripada perusahaan yang menganggarkan produk 1.100 unit dengan standar jam tenaga kerja langsung. Standar jam tenaga kerja langsung juga mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung. Semakin tinggi standar jam tenaga kerja langsung yang ditentukan, semakin besar anggaran biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah standar jam tenaga kerja langsung yang ditentukan, semakin kecil anggaran biaya tenaga kerja langsung. Misalkan standar jam tenaga kerja langsung untuk membuat botol kecap diperlukan waktu 0, per jam. Produk dianggarkan 1000 unit dan upah per jam kerja langsung 500, maka anggaran biaya tenaga kerja 1000 unit 0,1 jam, 500 unit 50.000. Bila standar jam tenaga kerja langsung dinaikkan menjadi 0,2 jam, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung naik menjadi 1000 unit dikali 0,2 jam 50, jadi ditambah 50 jadi 100.000. Sebaliknya, bila standar tenaga kerja langsung diturunkan menjadi 0,5 jam, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung turun menjadi 1000 unit 0,5 jam dikali 50, dapatlah 25. Standar tarif upah tenaga kerja langsung. Standar upah tenaga kerja langsung tinggi rendahnya juga mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung. Semakin tinggi standar tarif upah tenaga kerja langsung, semakin besar anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebaliknya, semakin rendah standar tarif upah tenaga kerja langsung, semakin kecil anggaran biaya tenaga kerja langsung. Misalkan standar upah tenaga kerja langsung per jam kerja langsung 500, standar jam tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0, jam. Produk dianggarkan 1000 unit, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung, misalkan standar tarif upah tenaga langsung per jam kerja langsung 500, standar jam tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0, jam. Produk diangkat 1000 unit, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung 1000 unit dikali 0,5 jam sama dengan 5.000. Manfaat anggaran biaya tenaga kerja langsung seperti halnya biaya bahan baku sebagai salah satu unsur harga pokok produk dalam suatu produksi. Demikian juga dengan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya
bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya, bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Besar kecilnya biaya bahan baku dan bahan tenaga kerja langsung bergantung pada tingkat produksi. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik (BOP) disusun dengan tujuan antara lain untuk yang pertama menentukan jumlah. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Faktor yang mempengaruhi anggaran biaya anggaran beban usaha. Beban usaha (operating expenses) adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok jualan, cost of sales. Beban usaha terdiri dari anggaran laba rugi. Anggaran induk terdiri atas anggaran operasional dan anggaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.